Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amira Aminatu Zahra, NIM 154181076. Saya akan mempresentasikan mengenai aspek persampahan di RW 06 Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pertama-tama, apa itu sampah? Dalam Standar Nasional Indonesia disebutkan bahwa sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sementara itu, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam slide yang sama, berikut adalah peta dari wilayah tinjauan, yaitu di RW 06 Kelurahan Rawa Mekarjaya. Dalam penelitian ini, kondisi yang diamati khususnya adalah mengenai pewadahan dan pola pengumpulan sampah. Nah, berdasarkan Standar Nasional Indonesia, kriteria untuk pewadahan adalah untuk melakukan pewadahan sampah dengan jenis sampah yang telah terpilah, khususnya sampah organik dengan wadah warna gelap, sampah anorganik dengan wadah warna terang, dan sampah bahan berbahaya beracun dengan logo khusus. Nah, dalam sumber yang sama disebutkan pula bahwa untuk lokasi penempatan wadah selain hotel dan restoran harus diletakkan di halaman muka. Kemudian dalam tabel 1 dapat dilihat juga karakteristik pewadahan sampah menurut pola pengumpulannya. Nah, mengenai pola pengambilan sampah sendiri juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013. Dalam gambar juga bisa dilihat bahwa jenisnya ada 4. Yang pertama, pola individual langsung, yaitu pengambilan sampah dari rumah-rumah sumber sampah dan diangkut langsung ke TPA tanpa melalui kegiatan pemindahan. Yang kedua, ada pola individual tidak langsung, yaitu kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing sumber sampah, kemudian dibawa dulu ke lokasi pemindahan, kemudian diangkut lagi ke TPA. Yang ketiga, pola komunal langsung, kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik komunal dan diangkut ke lokasi TPA. Kemudian yang terakhir adalah pola komunal tidak langsung, yaitu kegiatan pengambilan sampah dari masing-masing titik pewadahan komunal ke lokasi pemindahan untuk diangkut selanjutnya ke TPA. Nah, untuk kondisi faktual yang didapat dari wawancara dengan koordinator Muslimah RW 06, seluruh warga di RW 06 memiliki wadah sampah di muka depan rumahnya berupa kontainer. Namun, karena sering diacak-acak oleh anjing, warga memilih untuk menggantungkan plastik berisi sampah di pohon atau di pagar atau memberikan langsung kepada petugas pengumpul sampah yang datang setiap pukul 7 pagi. Nah, sampah-sampah tersebut tidak dipisahkan berdasarkan jenis, jadi disatukan saja. Untuk pengumpulan, seluruh warga RW 06 berlangganan jasa pengangkutan sampah yang sama, yaitu jasa pengangkutan swasta. Nah, jasa tersebut mengangkut sampah ke rumah-rumah warga, kemudian langsung mengantarnya ke TPA. Pola pengambilan ini diklasifikasikan sebagai pola pengambilan individual langsung. Meski begitu, sampah dari penyapuan jalan seperti daun-daunan tidak termasuk dalam sampah yang diangkut oleh jasa swasta tersebut. Sampah penyapuan biasanya dikumpulkan dan dibakar bersama dengan sampah warga RW sebelah yang tidak berlangganan jasa pengangkutan sampah. Asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut sering menimbulkan keluhan dari warga RW 06.
Nah, dari masalah yang saya lihat, saya menawarkan beberapa solusi, yaitu yang pertama, merekomendasikan kepada kepala RW untuk menarik udunan dari warga untuk mengelola sampah penyapuan, agar tidak dilakukan pembakaran sampah. Jadi mungkin sampah penyapuan ini juga diangkut bersama jasa swasta tersebut. Jadi tidak usah dilakukan pembakaran. Kemudian yang kedua adalah mengimbau warga untuk melakukan composting sampah organik secara mandiri. Jadi karena saat ini belum difasilitasi untuk memilah sampah, truk yang mengangkut sampah pun masih menyatukan sampah organik, anorganik, dan B3. Jadi menurut saya ada baiknya kita melakukan usaha secara mandiri dulu. Nah, usaha itu juga termasuk mengimbau warga untuk memilah sampah yang masih bisa digunakan kembali dan membuangnya secara terpisah, karena ada pemulung yang suka mengambil sampah plastik yang masih bisa dipakai. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan pada pihak TPA dan jasa pengangkut sampah untuk memfasilitasi pemilahan sampah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.